Terus masalah identik dengan ganja, Siap. memang Aceh itu memang identik dengan ganja dan Aceh diakuin bahwasanya ganja nomor satu terbaik seluruh dunia. Seluruh dunia. Dunia. Siap, siap. Sebenarnya masyarakat Aceh tidak berbangga hati dengan predikat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. Kembali lagi di official channel BNN Kabupaten Sumedang dengan saya Rian Nova. Saya Henry Hamzah. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat amat spesial. Tamu dari Ujungnya Indonesia 0 km. Indonesia. Kira-kira ada apa sih mereka datang jauh-jauh ke Jawa Barat? Penasaran kan? Iya, Udah kita langsung aja kita kenalin kenalkan narasumbernya. narasumbernya. Izin. Mungkin untuk supaya lebih enjoy ya, Pak, ya. Lebih kita buka masker. Kita buka masker karena kita sudah mematuhi protokol kesehatan, di antaranya Sudah vaksin 2 kali. Sudah vaksin 2 kali tentunya dong. Vaksin kemudian alhamdulillah. Vaksin 2 kali, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak dan menjaga mobilisasi. Kita sudah tes PCR juga. Oh udah, alhamdulillah. Jauh-jauh dari Aceh udah PCR juga kemudian. Alhamdulillah sudah aman. Mungkin supaya lebih santai kemudian kita buka kemudian. Mohon izin. Supaya lebih santai, silakan Komandan izin perkenalkan. Siap. Baik, terima kasih. Nama saya Haji Basri SMH, pangkat AKBP. Saya adalah selaku Kepala BNK Kota Langsa, Provinsi Aceh. Siap. Terima kasih. Saya AKBP Trisna Sapariandi. Saya selaku Kepala BNNK Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Baik, assalamualaikum. Saya Hasnanda Putra, STMMT, Kepala BNN Kota Banda Aceh. Siap. Selamat datang di Sumedang ya. Selamat datang di Sumedang. Seperti apa nih tanggapan Komandan di Sumedang ini? Ya, pertama tentu kami sangat senang sekali karena memang mendengarkan nama Sumedang seakan-akan kita dari Banda Aceh mau ke Biren. Seakan mau ke provinsi ke kabupaten kota di dalam Aceh. Karena ada kaitan-kaitan antara Aceh dan Sumedang gitu. Oh gitu Komandan. Mungkin bisa diceritain Komandan untuk kaitan seperti apa ini maksudnya? Ya, alhamdulillah karena memang Solemn Pahlawan Nasional kita tepat hari ini di Hari Pahlawan 10 November kita punya keterkaitan sejarah antara Cut Nyadin, seorang pejuang Aceh yang dibuang Belanda di 1906. Ya, dia sampai di Sumedang, dia beliau tinggal 2 tahun di Sumedang dan 1908 beliau meninggal dunia dan dikuburkan dan menjadi sebenarnya kalau mungkin tahun 59 Gubernur Ali Hashmi Aceh tidak mencari makam Cut Nyadin, ya bisa jadi orang Sumedang akan menganggap itu sebagai orang Sumedang dan dikenal sebagai Ibu Prabu kalau nggak salah di sini ya. Ternyata Ibu Prabu yang diagungkan di warga Sumedang adalah seorang pahlawan asal Aceh. Gitu. Mungkin orang Sumedang di Aceh juga sangat dihargai mungkin ya Komandan ya karena ada keterkaitan. Ya. Siap Komandan. Izin. Untuk tujuan Komandan datang ke sini salah satunya ke makam Cut Nyadin mungkin ya Komandan. Nah salah satunya itu kunjungan kerja mungkin ya Komandan. Ya. Kunjungan kerja. Terima kasih atau Pak Trisna ya. Siap, silakan. Ya. Kedatangan kami yang pertama adalah kunjungan kerja. Kami melihat BNK Sumedang mungkin dalam tahap mengelola perda tentang PIM-PGN. Siap. Artinya mungkin lebih maju lagi dari kami. Kami juga akan terus berkomunikasi bagaimana draft perda nanti bisa kami praktekkan di daerah kami. Artinya kalau di Sumedang ini atau di Provinsi Jawa ini namanya perda, di kami namanya kanun. Siap. Berbeda aja sebut, artinya sama tujuannya. Kanun PIM-PGN. Dan yang kedua, kebetulan hari ini Hari Pahlawan 10 November, ya kami juga ingin mengunjungi pahlawan nasional Cut Nyadin yang merupakan putri
Aceh asli yang dibuang pada saat itu oleh Belanda tahun 1906. Ratu mana kalau di situ ya? Kalau di sini dulu ratu. Kalau Cud ada keturunan raja. Keturunan Ingrat. Ya. Ingrat ya. Ingrat. Kalau mungkin kalau di kita Raden atau Iya, Ratu Bagus. Raden, ya, Ratu Bagus. Ya, siap Komandan, siap. Wah, terima kasih Komandan penyampaiannya. Mungkin setelah kita ngobrol-ngobrol nih, Iya. identik kalau kita dengar kata Aceh Komandan, kemanapun identik kalau dengar kata Aceh dan di narkotika nih, kita di BNN narkotika pasti langsung menyimpulkan bahwa Aceh itu tempatnya ganja. Nah, seperti apa nih Komandan ganja tuh di Aceh? Ini langsung nih Ya. kepala ini kebetulan ada program GDAD. Apa tuh programnya? ini? Oke, siap Komandan. Semakin seru nih. Iya. Semakin seru nih. Kita bahas ganja. Identik dengan Aceh ya. Sama halnya dengan Sumedang. Kalau nyebut kata Sumedang pasti identiknya tahu Sumedang. Tahu kalau Sumedang nih. Alhamdulillah saya sudah merasakan tahu Sumedang asli di sini. Terus masalah identik dengan ganja, memang Aceh itu memang identik dengan ganja, dan Aceh diakuin bahwasanya ganja nomor 1 terbaik seluruh dunia. Seluruh dunia. Siap. Sebenarnya masyarakat Aceh tidak berbangga hati dengan predikat itu, tapi memang kualitas ganja Aceh memang ganja yang terbaik seluruh dunia. Nah, kandungan ganja Aceh itu berbeda dengan yang mungkin kita dengar mungkin di Belanda diperjualbelikan. Itu kandungannya berbeda di situ. Nah, di BNN sendiri itu kita punya program itu GDAD namanya, Grand Design Alternative Development. Jadi bagaimana petani ganja kita buat mereka supaya beralih menanam ganja menjadi tanaman yang produktif. Ya. Contohnya Bang. Contohnya jagung. Jadi kita memfasilitasi bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, terus nanti di kabupaten kita bisa bekerjasama dengan Dinas Pertanian untuk sama-sama kita melakukan penyuluhan dan pemberian bantuan bibit kepada para petani kita yang selama ini mereka memang menanam ganja. Karena mereka selama ini petani yang nanam ganja ini itu diberikan modal sama orang yang punya duit untuk menanam ganja itu. Itu merupakan salah satu langkah preventifnya berarti. Ya, jadi yang sudah program kita laksanakan ini itu di Aceh itu ada 3 kabupaten karena memang di situ terkenal ganjanya, yaitu di Aceh Besar. Terus di Kabupaten Biren tempat saya berdinas saat ini, satu lagi di Kabupaten Gailurus. Nah, program GDAD ini sudah berlangsung sampai nanti 5 tahun ke depan. Jadi petani itu kita berikan bibit, kita berikan pupuk, mereka menyiapkan lahan, nanti kita melakukan evaluasi terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, setelah itu mereka tidak mikir. Mereka pada saat nanti panen, kita sudah juga bekerjasama dengan VT Java namanya, yang ada di Sumatera Utara. Pada saat panen nanti sudah disiapkan ada yang penampungnya. Nah, itu yang strategi salah satu inovasi yang BNN lakukan untuk bagaimana petani ganja itu bisa beralih nanam ganja menjadi tanaman yang produktif. Nah, saat ini memang di wilayah saya itu mungkin sampai 5.000 hektar. 5.000 hektar. Berapa pegawai Komandan? Mohon izin. Pegawainya ada berapa orang tuh? Petaninya mungkin ya. Jadi petani itu kita bagi dengan 5 desa. 5 desa itu mereka kita kelompokkan dalam kelompok tani. Dalam kelompok tani itu kita berikan sama kelompok tani. Kalau di sini namanya lurah, kalau di sana di Aceh itu namanya kecik. Gampong. Nah, kecik sama kecik. Terus nanti mereka membuat suatu kelompok tani. Kelompok tani itu nanti yang melakukan penanaman jagung itu. Dan itu selalu dilakukan evaluasi, monitoring evaluasi. Kita kerjasama dengan Dinas Pertanian. Kita melihat bagaimana perkembangannya. Terus nanti bagaimana yang harus dilakukan dia. Sampai dengan kita menggandeng daripada penyuluh pertanian yang ada di kabupaten. Apakah cuma hanya jagung yang dimanfaatkan sebagai tanamannya, Komandan?
apa kan Aceh juga identik dengan kopi, gayo ya. Jadi apakah kopi juga salah satu tanaman yang diberdayakan untuk mengalihkan petani ganja ke petani kopi misalkan? Alhamdulillah kemarin 2 bulan yang lalu selain daripada jagung kita sudah memberikan bantuan jahe merah. Jahe merah kepada para petani. Itu sekitar 150 petani untuk kita lakukan uji coba. Mereka melakukan penanaman jahe merah. Dan itu pun sudah ada kerjasama BNN dengan pihak Sido Muncul. Pada saat nanti jahe merah ini nanti panen, Sido Muncul itu yang langsung bintang 7 sorry. Bintang 7. Yang 7. Jadi seolah-olah sudah ada jalur ya, jadi mempermudah istilahnya. Jadi untuk petani itu untuk menyalurkan hasil panennya. Ya, mungkin saya namakan gini, artinya BNN itu tidak hanya melarang orang jangan tanam ganja, tapi ada solusinya. Solusi yang disampaikan beliau. Ini jahe merah, ini jagung, ini kopi dan ini tanaman produktif lainnya. Ini jalur untuk ada solusinya. Jadi melarang dan juga ada solusinya. Itu yang beliau sampaikan ya. Nah mungkin gini, kemudian untuk merubah mindsetnya nih, mungkin kan penanaman ganja dari penanaman ganja dengan omset yang mungkin yang besar ke penanaman petani yang biasa produktif gitu kan, tanaman yang produktif nih, untuk merubah mindset seseorang ini nih seperti apa nih kemudian? Jadi kan mungkin omsetnya mungkin jauh berbeda mungkin kemudian dari penanaman ganja yang saat itu dia lakukan sama saat ini ketika ada program ini, seperti apa supaya dia lebih condong ke penanaman program dari BPAD GDAD Iya. Siap. Jadi sebenarnya begini, ganja ini kalau udah di pulau Jawa itu mahal. Tapi kalau kita beli yang di Aceh itu mungkin sekilo itu 100 ribuan. Justru lebih produktif itu saat ini program ini. Nah, sementara kalau kita sudah melakukan inovasi dengan terobosan solusi yang kita berikan kepada para petani ini, mereka bisa menghasilkan yang lebih produktif lagi. Jadi tidak akan terlalu spesifik ya, apa istilahnya penghasilan dari yang kayak itu bantar ganja, bukan petani ganjanya. Ini sekedar pengetahuan nih, yang untung bandar ganja, bukan petani ganja. Makanya BNKB dan kawan-kawan memberikan solusi pemberdayaan ekonomi. Berarti rakyat Aceh pun sangat melarang nih ke penanaman ganja ini mungkin ya, karena memang yang lebih diuntungkan bandar. Diuntungkan bandar, karena petani itu dia tidak punya modal. Punya modal dimodalin sama si bandar ini. Nah, jadi kalau harga 1 kilo itu di Aceh itu mungkin sekitar 100 ribuan. Lebih mahal sabu. Paket hemat mungkin bisa 100 ribu. Jadi jangan kita melihat yang ada di Pulau Jawa harga 1 kilo ganja itu bisa sampai 1 jutaan lebih. Siap. Tapi kalau kita di Aceh itu murah dan sangat murah. Makanya kenapa banyak para bandarnya itu langsung dia mengimpornya ke supply dari Aceh ke Pulau Jawa karena memang harganya itu yang mahal. Ya memang spesifik, jomplang sekali harganya. Kalau di sini 1 garis itu sekitar ratusan ribu. Sedangkan di sana 1 kilo segitu. Bener, ini sangat menarik ini. Kita baru tahu nih. Kalau enggak kita adakan narasumber seperti ini kan kita nggak tahu ya. Iya, melalui podcast ini kita tahu. Yang lebih diuntungkan, sangat diuntungkan adalah bandar itu sendiri. Jadi seolah-olah petani itu hanya dimanfaatkan ya. Sedangkan untuk konsekuensi hukumnya sendiri kalau petani itu sudah kena kan, karena menanam ganja. Iya justru. Gitu ya. Nah gini gimana? Dari ganja ini nih gimana? Di Indonesia ini sudah ada komunitas nih.